Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa dari kelas 11C. Pada video ini saya akan menyampaikan rangkuman materi saya mengenai materi memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mengetahui cara memperkukuh persatuan dan kesatuan, alangkah baiknya jika kita mengetahui makna persatuan dan kesatuan itu sendiri. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan Indonesia berarti keutuhan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terdapat sejumlah konsep dasar, yaitu persatuan, kesatuan, bangsa, integritas nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, persatuan harus terus dibina sehingga lahirlah kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesejahteraan, dan kejayaan. Konsep kesatuan meliputi aspek alamiah, yaitu kewilayahan, dan aspek sosial yang diwujudkan dalam aspek kehidupan. Konsep kesatuan dalam aspek alamiah sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yang mana hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara Indonesia memiliki karakteristik. Yang pertama, negara kepulauan. Suatu wilayah lautan yang memiliki banyak pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, memiliki konsep utama yaitu menunggangi wilayah darat, laut, dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan sebagai pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan lainnya. Sedangkan konsep kesatuan aspek sosial meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem desentralisasi, yaitu bentuk negara yang di dalamnya terdapat pembagian daerah dengan landasan hukum ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang pertama, Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda merupakan kebulatan tekad oleh para pemuda Indonesia yang memiliki nilai utama satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar ini dapat mempererat hubungan antar bangsa, membina kerukunan bermasyarakat, dan menumbuhkan kesadaran kebersamaan. Selanjutnya, Pancasila dapat memperkukuh persatuan dengan 5 nilai universalnya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila diciptakan untuk seluruh unsur bangsa Indonesia. Karena itu, kita sebagai warga negara wajib melaksanakan nilai-nilainya pada kehidupan sehari-hari. Sama seperti Pancasila, melaksanakan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika dapat memperkukuh persatuan dalam hal perbedaan. Dalam usaha menerapkan persatuan dan kesatuan bangsa, selain faktor pendorong, juga terdapat faktor penghambat persatuan dan kesatuan kita, yaitu yang pertama, kondisi geografis yang berupa kepulauan dapat melemahkan persatuan apabila tidak dijaga kesatuannya. Yang kedua, pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kecemburuan antar daerah. Yang ketiga, keberagaman masyarakat Indonesia dapat melemahkan persatuan apabila tidak diiringi dengan sikap menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi. Yang keempat, munculnya gejala etnosentrisme apabila antar golongan berusaha memperoleh kekuasaan dan menguasai yang lain. Dan yang kelima,
Melemahnya nilai budaya bangsa apabila kita tidak bisa mengantisipasi budaya asing dengan baik. Setelah mengetahui makna persatuan dan kesatuan, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan, sebagai warga negara Indonesia yang mengerti dan paham akan pentingnya persatuan, sudah saatnya kita mewujudkan perilaku dan sikap menjaga NKRI sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai contoh, sebagai anak, kita menjaga nama baik keluarga, rukun dengan sesama anggota keluarga, menghormati dan menyayangi anggota keluarga yang lain. Sebagai pelajar, kita berdiskusi dengan baik, tidak membeda-bedakan dengan teman, menghormati guru, dan mengikuti upacara dengan hikmat. Sebagai warga negara, tidak membeda-bedakan antara agama, suku, dan ras, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, dan saling tolong-menolong antar umat manusia. Demikian rangkuman dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.